kepada Ananda Yusron untuk tilawah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Yusron yang telah membacakan tilawah. Semoga kita semua yang membaca dan mendengarkan mendapatkan baik kelas desain pada minggu sebelumnya, itu kita akan belajar tentang aplikasi Inkscape. Adapun topik-topik yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu yang pertama telah membahas aplikasi Inkscape itu dan fungsi atau kegunaan toolsnya, dan sesi kedua telah membahas tentang kesesuaian warna yang bagus dan menarik dan menentukan tulisan atau font. Dan pada kesempatan ketiga ini, untuk desain kelas ketiga, kita akan membahas tentang tata letak yang rapi dan membuat bagaimana membuat gambar atau icon-icon tambahan. Nah, pada kesempatan kali ini akan dibahas oleh pemateri kita yang sudah hadir pada pagi ini. Beliau adalah seorang freelance graphic designer. Untuk nanti penyampaiannya akan berlangsung selama 60 menit mungkin sampai 10.30, kemudian nanti akan dilanjut sesi tanya jawab
dengan peserta melanjutkan praktek membuat poster dakwah atau kegiatan. Nah, untuk itu saya persilakan kepada Bang Faiz Irfandi untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan. Ya baik kawan-kawan, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini sesi ketiga dari kelas kita ya. Mungkin kita akan melanjutkan materi yang telah kita dapatkan kemarin 2 kelas sebelumnya. Jadi mungkin hari ini tuh langsung ke praktik atau eksekusi langsung lah buat video posternya gitu kan. Ini sesuai dengan yang tertera di panduan itu kita untuk bikin poster untuk keperluan teman-teman juga gitu kan. Nah, dari apa yang udah disampaikan kemarin 2 pertemuan sebelumnya itu kan soal pertama perkenalan, kedua itu ya basic yang perlu diperhatikan dalam komponen-komponen di dalam diri gitu. Tapi mungkin teman-teman lihat kemarin kan penyampaiannya kemarin tuh saya mulai dengan penggunaan penerapannya terhadap logo gitu ya. Tapi itu sebagai perwakilan aja gitu teman-teman. Karena ya itu basic. Jadi penerapan yang mudahnya tuh perkenalan lah untuk teman-teman tuh di logo gitu kan. Mulai dari gradasi, teman gradasi, warna-warna yang bagus. Nah, itu untuk contoh simpelnya seperti itu. Nah, untuk hari ini tuh kita mulai terapkan ke poster seperti itu teman-teman. Jadi ya saya kira itu kemarin cukup mudah gitu dipahami gitu dengan penggunaan medianya itu logo gitu. Nah, untuk hari ini tuh kita mulai coba ke poster seperti itu. Sebenarnya mudah sih untuk poster itu. Kenapa kemarin saya coba di logo itu kan itu untuk menambah ilmu lain gitu kan, gimana penerapannya di logo, dan juga kalau seandainya waktu itu saya hanya menampilkan poster gitu, ya sebenarnya mudah untuk buat poster itu teman-teman, simple sebenarnya. Tapi perkenalan kayak font itu kan akan lebih menarik. Ya saya sampaikan ke model yang kemarin itu. Jadi teman-teman juga tahu, misalkan selain poster, logonya juga tahu gimana untuk buat misalkan sebuah logo brand kayak gitu kan. Itu sih. Di prosesnya seperti itu gitu loh. Teman-teman dapat ilmu selain poster juga jadinya kan. Nah, jadi mungkin ini bakal saya ilustrasikan gitu. Kita buat poster gitu kan dengan mungkin tadi beberapa penggunaan icon gitu kan, atau tools untuk buat poster ini gitu. Jadi mungkin izin ya saya share screen-nya sebentar. Ini mungkin aku bisa diizinin share screen, soalnya ini masih belum bisa nih. Oh ya udah.
Oh iya, ada item-item yang mengganggu. Ada item-item. Iya, bentar. Udah ya, masih kelihatan nggak ada item-item gitu? Nggak ada. Masih ada tapi di atas gitu, dikit. Oh gitu, bentar. Berarti gini aja deh, aku izin matiin kamera ya. Oh iya. Ini tampilan ini sih, tampilan yang ganggu ini tampilan apa? Tampilan kamera gitu. Ini coba aku hide gitu loh. Bentar. Itu Bang katanya share screen jangan all screen. Kalau all screen ntar item-item mengganggu. Oh gitu. Aku nggak ngerti juga ini gimana, nggak unscreen kok. Katanya ada Zaida. Pilihnya yang Inkscape aja. Coba di stop Ya share. udah. Itu memang Oh iya. nggak buka yang lain gitu, memang dari pengaturannya udah ke Inkscape kok. Tapi kok di aku kalau pilih salah satu nggak muncul item-item ya? Nggak ada ya? Nggak tahu sih. Ini masih Tar. ketutup gitu loh Bang. Jadi kayak si bar-bar yang di atasnya tuh ketutupan gitu. Oh gitu. Ya iya sih posisi ini. Maklum ya teman-teman. Saya bukan dosen, jadi nggak biasa. Dikebawain aja kali. Iya, tapi dosen-dosen juga akhir-akhir ini pada kayak gitu tampilannya. Kenapa ya? Tar. Nah kalau kayak gini, ini ke bawah kan, yang ketutup. Iya. Nah ya udah nggak apa-apa. Mending bawah. Yang di bawah ketutup nggak? Ketutup tapi nggak apa-apa kan warna. Gitu. Iya. Tar. Nah, coba ya teman-teman ya. Nah, kita mulai aja. Gak apa ya, ada mungkin item sedikit, aku juga nggak tahu ini gimana nih. Nah, jadi mungkin langsung ke eksekusi posternya. Jadi untuk buat poster itu sebenarnya sederhana aja. Ya sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman juga gitu ya. Misalkan teman-teman itu buat posternya untuk keperluan tugas atau keperluan misalkan posting-posting. Nah, itu ada beberapa perbedaan gitu, penyesuaian atau kebutuhan gitu sesuai dengan selera teman-teman kayak gitu. Nah, sebagaimana kita ketahui kan gitu, untuk biasanya untuk yang di tugas teman-teman gitu, bikin poster untuk keperluan lomba atau keperluan kuliah kayak gitu kan. Nah, biasanya kan itu ukurannya gitu kan A4 ya, A4 atau ada ketentuan mungkin A3 atau A berapa gitu kan. Tapi yang umum sih A4 gitu untuk ukuran poster yang biasa digunain. Nah, ini tuh dari tampilan Inkscape-nya ini teman-teman. Ini kan ada namanya lembar kerja nih. Nah, itu tuh biasanya udah ukuran A4 gitu loh. Nah, untuk settingnya itu bisa teman-teman ke sini. Dokumen properties. Nah, kayak gitu. Muncul kan? Nah, ini ada beberapa ukurannya gitu untuk keperluan teman-teman. Nah, untuk biasanya keperluan poster yang diminta ya bisa bisa A4 atau A yang lainnya kayak gitu. Jadi teman-teman tuh aturnya di sini kayak gitu loh. Nah, untuk yang ukurannya posisinya itu portrait atau landscape, nah itu teman-teman bisa atur juga di sini ya, kayak gini. Nah, ini lewat Inkscape ini tuh dikiranya bisa bikin poster teman-teman tuh lebih menarik lah daripada penggunaan di Canva gitu kan, yang aplikasi yang bikin poster tuh yang template gitu loh, udah ada template-nya, jadi kita tinggal atur-atur sendiri gitu. Dan itu pun mungkin terbatas. Nah, ini teman-teman tuh bisa explore lebih jauh, berkreasi gitu kan.
bikin poster yang teman-teman inginkan seperti apa gitu. Nah, teman-teman bisa bikin sendiri di sini lewat Inkscape ini. Jadi nggak perlu mungkin pakai Canva lagi gitu. Itu sih. Nah, jadi ini udah ukurannya A4, kita pakai yang ukuran biasa gitu kan. Ukuran yang untuk poster gitu. Nanti mungkin untuk keperluan posting gitu atau mungkin ukuran IG story kayak gitu kan yang 9x16, nah itu bisa teman-teman atur juga sih, disesuaikan kayak gitu loh. Tapi kita pakai yang biasa dipakai buat keperluan dipajang gitu kan, di papan pengumuman kayak gitu, itu pakai yang apa namanya, kita pakai yang A4 kayak gitu teman-teman. Nah, kayak gini. Ini nggak perlu kita oke sih, nggak ada. Jadi tinggal kita apa namanya? Tinggal kita keluar aja, udah. Ya udah. Untuk A4 tuh sebenarnya apa ya? Kita ngikutin lembar kerja sih teman-teman. Kalau untuk ukuran 1x1 sih bisa teman-teman kayak gini nih, aku kasih tips. Jadi seandainya kalau teman-teman itu mau bikin apa? Mau bikin ukuran yang 1x1 untuk keperluan postingan di feed IG gitu kan, atau di Facebook atau di mana gitu. Nah itu kan 1x1 tuh kayak gini, sama sisi gitu kan semuanya tuh. Jadi untuk membuat kotak yang apa ya, langsung dia tuh ketarik kayak gini loh maksudnya. Jadi langsung ketarik tuh langsung dia otomatis sisi 1x1, nggak apa ya, nggak berantakan kayak gini. Nah kayak gini, nggak gini tapi kayak ketahan gini. Itu caranya teman-teman sambil misalkan diklik sekali di sini. Ini kan udah diklik. Terus teman-teman tahan tombol kontrol gitu. CTRL di keyboard teman-teman. Itu ditahan, nah udah ditarik aja. Udah ini kok. Udah apa namanya? Udah 1x1 gitu, udah otomatis ketahan dia itu biasanya kan. Nah, pokoknya kalau kayak gini agak tarik sih ke atas kayak gini, tapi yang kalau 1x1 nah teman-teman menyesuaikan ke pojok apa serong gitu, serong ke bagian kanan bawah atau kiri bawah, pojok kiri bawah atau pojok kanan bawah gitu kan. Nah, tinggal ditarik kayak gini udah. Itu kalau 1x1 ukuran. Nah, kalau yang poster ya tinggal ikutin ini sih. Ikutin apa? Ini kalau yang selama pengalamanku tuh kayak gitu bikinnya. Jadi ini kan udah A4 ya teman-teman ya apa ya, ini nggak otomatis tapi harus di ini juga kayak teliti presisinya pasnya apa enggak gitu. Tapi biasanya tuh langsung apa ya namanya, sensornya tuh langsung ya dapet lah gitu, walaupun apa namanya, kita nggak yakin juga. Tapi dari yang segi tampilan gitu udah kayaknya udah apa namanya, udah pas kok, udah presisi sama lembar kerjanya. Jadi kita arahin sendiri gitu teman-teman. Nah kayak gitu kan, itu kan ya ini kita jadi untuk bikin shape-nya ini kan yang tadi, untuk ukuran apa ya namanya, ya ukuran dasarnya lah, dasarnya gitu atau fondasinya gitu bahasanya apa ya. Itu kita bikinnya pakai shape itu, shape ya shape kotak kayak gitu kan, shape segi 4 kayak gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Buat nanti kan sesuai kertas kerjanya gitu. A4 atau yang untuk apa namanya 1x1 kayak gitu. Nah itu kan harus dibuat dulu latar belakangnya kayak gitu. Nah buatnya itu pakai shape aja kayak gini yang tadi, create rectangle and square gitu. Nah jadi udah. Jadi teman-teman sebelum apa namanya, sebelum membuat poster itu teman-teman harus tahu dulu gitu kan, harus tahu dulu mungkin
itu untuk keperluan pribadi atau keperluan organisasi gitu kan. Nah, harus tahu dulu tema yang mau dibikin tuh posternya kayak gimana gitu kan. Bisa kita cari-cari referensi ke internet atau Google gitu kan. Mungkin yang pakai tema-tema futuristik atau tema-tema yang vintage gitu kan. Nah, itu bisa teman-teman pakai gitu. Jadiin referensi dulu gitu. Jadi cari referensi buat teman-teman jadiin poster teman-teman gitu temanya kayak gitu kan. Nih wah temanya nih apa gitu misalkan. Itu sih. Jadi harus tahu dulu. Nah, ini misalkan ini yang basic dulu aja ya. Jadi yang biasa kayak gitu. Nah, ini mungkin dikasih warna biru gitu atau warna bebas terserah teman-teman. Kita pakai warna yang mungkin agak soft kayak gitu ya. Nah, kayak gini misalkan. Ini ya, aku mau ngambil contoh nih ini ya, poster-poster yang temanya tuh tema UII gitu. Jadi mungkin warnanya biru-biru putih, kuning kayak gitu kan. Nah, ini bisa teman-teman terapkan nih kayak gini. Tapi aku mau bikin yang sederhana aja dulu untuk yang apa namanya? Yang mudah kayak gitu buat teman-teman. Jadi udah kayak gini gitu kan. Ya, teman-teman bisa terapin berbagai macam teknik yang udah aku sampaikan kemarin. Misalkan kita pakai pakai teknik gradasi nih. Misalkan ini kita ini ya. Jadi pertamanya itu kita bikin ini dulu teman-teman, tadi udah aku bilang bikin shape-nya dulu gitu kan. Untuk yang ukuran misalkan A4 gitu. Jadi kita tinggal ikutin kertas kerjanya gitu kan, yang di belakang ini. Jadi kita sesuaiin aja bentuknya. Nah, yang kedua, sesuai keperluan teman-teman mau temanya gimana gitu. Nah, katakanlah temanya kayak UII gitu, ada warna-warna biru kayak gitu, kuning. Nah, dan itu pun bebas, terserah teman-teman mau kreasikannya kayak gimana. Nah, aku di sini pakai coba ini warna biru putih ya. Kita bikin pakai gradasi berarti. Nah, ini kita coba warna ini dulu. Terus kita bikin lagi duplikatnya, ukuran latarnya ini. Jadi kan ada 2 nih. Nah, jadi 2. Terus kita ganti gitu teman-teman. Sesuai yang aku ajarin kemarin kan. Nah, jadi kan ada 2 nih. Jadi kita mau bikin gradasi nih teman-teman. Dari putih yang agak gelap itu ke yang putih agak terang gitu. Yang biru agak gelap maksudnya ke putih gitu kan, yang ke warna yang agak terang kayak gitu. Nah, jadi kayak gini di Inkscape untuk memunculkan kita membuat gradasi itu ya kita klik kanan gitu kan, kita ke fill and stroke kayak gitu. Udah kita klik, muncul kayak gini teman-teman di bagian kanan ini, sebelah kanan. Nah, kita di bagian tab yang fill, kita pilih yang ini, linear gradient, atau terserah sih, bisa radial gradient gradasi yang linear atau yang mana, itu bisa teman-teman sendiri pilih sendiri. Nah, kalau yang mesh gradient kayak gini, radial kayak gini gitu kan. Nah, biasanya ini sih yang sederhana gitu ya bahasanya lah. Nah, sederhana yang biasa dipakai di forum-forum ya berbagai macam lah, mungkin seminar-seminar juga buat bikin posternya kayak gitu kan. Nah, kayak gini. Kayak gini kan. Udah kayak gini. Ini udah sih sebenarnya. Ya kan? Simpel banget kayak gini. Terus mungkin teman-teman mau pakai apa ya? Dikasih bingkai gitu kan. Nah, bikin aja kotak kayak gini. Bikin kotak.
Mana nih? Terus kita ini masih ingat kan kemarin yang mungkin yang apa? Yang ngikutin dari 1 sampai 2 kemarin ke kelas yang sesi 1 sampai 2. Ini mau kita bikin ini, feel-nya kita ilangin, jadi kita kasih line-nya tuh yang ada yang kelihatan tuh line-nya aja, line kiri kanan ini loh, sebelah kiri. Yang pojok-pojokannya ini. Jadi kan caranya tuh kita di kursor kita, di mousepad kita atau di mouse kita itu kita klik kanan, kita set stroke. Nah, kayak gini. Ini bakal muncul sebenarnya. Nah, ada item-item. Nah, yang apa namanya? Yang untuk fill kita tinggal klik kiri aja. Kita arahin ke yang warna yang enggak ada warnanya ini. Non ini. Ya kita klik. Nah, bakal kayak gini, nah kan. Kayak gitu. Nah, kita tebelin aja teman-teman. Nih yang apa ya? Yang basic lah, yang sederhananya kayak gitu. Kita kasih bingkai gitu kan. Gini, terus mungkin kita nggak mau warna hitam, coba warna putih atau warna kuning gitu. Ini coba warna putih, kita set stroke lagi itu kan untuk warna putih. Nah, ini kan ini ada, kalau teman-teman ini yang tadi sama aja sih, kalau yang kita pakai yang di sini untuk mau langsung klik kiri atau klik kanan sih bisa juga gitu kan. Kalau klik kanan tuh set fill, kalau klik kiri tinggal tekan warnanya aja gitu teman-teman. Kalau mau ngisi fill di suatu bentuk, suatu shape kayak gitu. Nah, apa namanya? Ini kan kita mau ganti warna yang set stroke, yang lainnya kayak gitu. Nah, ini klik aja yang ini. Ini bakal warnanya berubah kayak gini tuh kan. Jadi bebas sih teman-teman. Ini teman-teman mau kasih bingkai apa enggak kayak gitu kan, terserah. Nah, gini. Biasanya tuh udah kayak gini gitu kan, kasih tulisan misalkan apa, Milad UII gitu kan. Nah, ini yang hadir dari UII semua kan, ada yang mungkin dari luar gitu. Nah, kalau dari luar, ada yang dari luar, nah mungkin ya sekalian sampein kalau UII itu lagi milad sekarang gitu kan. Saya dari luar, Mas. Walah. Dari luar, barusan dari luar, maksud dari belanja. Iya. Nah, ini teman-teman ya bisa atur sendiri fontnya mau pakai yang mana gitu kan, mau yang kalau yang posternya ya harus tahu dulu temanya tuh posternya seperti apa gitu kan. Kalau yang untuk formal, forum formal gitu kan. Untuk agenda-agenda formal atau untuk lomba, tugas gitu. Ya pasti pakai yang kayak yang apa ya bahasanya tuh. Yang kaku lah, yang apa ya, yang tegas kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan untuk keperluan yang menyenangkan buat seru-seruan kayak gitu kan, misalkan kartu invitation buat syukuran selamatan kayak gitu. Syukuran kok seru-seruan ya, enggak. Maksudnya kayak apa ya, acara ya mungkin kayak acara ulang tahun kayak gitu kan. Ya mungkin itu bisa pakai yang fun gitu apa ya. Yang enggak formal lah, yang nah kayak gini gitu kan. Terus pakai yang apa? Pokoknya yang enggak kaku kayak gini loh. Enggak tegas gitu. Bisa teman-teman lihat sendiri kayak gitu. Nah, kayak gini misalkan. Pokoknya harus tahu dulu gitu. Itu untuk font. Nah, katakanlah ini kan karena kita milad UII gitu. Temanya milad UII lagi, untuk UII. Kayak apa ya? Pakai sans serif sih. Ini udah sans serif. Nah, ini katakanlah ini aja misalkan. Ntar aku coba yang pakai yang agak tebel. Di sans serif. Sini. Nah.
kita tebelin. Nah, gitu kan. Ini dikasih warna kuning gitu. Ini masih ini banget sih. Milad Universitas Islam Indonesia gitu kan. Nah, ini katakanlah kasih warna, ini kan warna hitam nih, kayak nggak sinkron gitu, agak ya ganggu lah. Ini kita kasih warna mungkin putih gitu, atau apa ya? Atau kita nggak ukur apa ya? Kita ganti font yang lain gitu. Nah, katakanlah ini. Kita taruh dia di bawah kayak gitu misalkan. Milad Universitas. Teman-teman bisa macam-macam sih, bukan cuman ini juga, ini aja fontnya, bisa yang lain juga, bisa teman-teman kreasikan yang apa, yang misalkan font yang bentuknya tulisan kayak gitu. Contohnya itu apa ya? Aku nggak hafal juga nama font soalnya teman-teman. Beberapa aja gitu, sans serif, monotype cursiva gitu. Nah kayak gini misalkan ini untuk yang brush script ini, nah, kayak gini gitu kan misalkan, terus agak gedein, terus taruh agak kita timpa ke tulisan miladnya gitu, UI kita kasih warna hitam gitu misalkan. Nah kayak gini, ini kan kayak ya menarik lah gitu jadinya kan. Jadi teman-teman bisa atur sedemikian rupa gitu supaya menarik kayak gitu. Milad UI gitu kan. Nah kayak gini. Apalagi ya kontennya. Kita kasih. Nah teman-teman bisa kemarin bisa diterapin juga nih buat di font kayak gitu. Buat bikin gradasi di font bisa teman-teman terapin lagi kayak gitu kan. Nah, kita duplicate gitu, kita kayak tadi, terus kita kasih warna gelap kayak gitu. Nah, main gradasi. Nah, gitu. Ini kita main ini. Jangan lupa kemarin main layernya kita atur di belakang atau di depan biar nggak ini. Seperti yang teman lihat nggak ketimpa kayak gini. Jadi kita mundurin gitu kan. Kita gitu kalau si awal kayak gini gitu. Kita atur lagi plek kayak gini. Nah, ini jadi lebih menarik gitu. Mungkin yang ini kayak lebih premium gitu kan. Kayak ada warna emas kayak gitu. Jadinya hitam ke gelap, efek cahaya gitu kan. Kalau warna-warna yang tulisan kayak di ijazah gitu kan. Nah, kayak gini misalnya. Emasnya kalau kena cahaya kayak gini jadinya. Nah, bisa teman-teman bikin kayak gitu atau sesuai selera teman-teman kayak gitu. Bikin seperti apa? Kayak gitu teman-teman kira-kira. Ini untuk yang mungkin judul apa ya, ada tagline besarnya gitu kan, di poster biasanya pakai judul besarnya gitu. Nah ini itu sederhananya tuh kayak gini. Bikin milad Universitas Islam Indonesia gitu kan. Udah sederhana gitu untuk judulnya tuh kayak gini. Teman-teman sebenarnya bisa lihat di berbagai referensi di internet gitu kan. Untuk bikin judul di poster itu kayak gimana, itu banyak banget teman-teman. Banyak banget yang bisa teman-teman coba trial and error sendiri gitu kan. Dan juga jangan lupa prinsip kemarin ATM, amati, modifikasi, ATM,
amati, tiru, dan modifikasi gitu. Prinsip ATM. Tapi ya itu untuk sebagai referensi buat kita gitu. Oh, temanya itu gitu. Oh, berarti kita lihat referensinya gimana, kita amati, mungkin kita tiru juga, tapi untuk keperluan kita juga kita sesuaikan gitu kan, yang modifikasi gitu kan. Mungkin fontnya kita ganti gitu, pokoknya gitulah. Jadi yang bentuk baru desain yang terbentuk tuh ya desain baru hasil buatan kita sendiri. Jadi kayak gitu teman-teman. Yang kemarin-kemarin tuh pokoknya jangan dilupain lah kayak gitu. Kita terapin nih ke eksekusi posternya. Kayak gitu. Udah judul, mungkin masuk ke apa ya? Ya konten sih isinya gitu kan. Ini mungkin kita belum kasih gambar-gambar ya. Ntar lah. Jadi kita masukin dulu kontennya, kita selesaiin. Mungkin kita kasih tulisan di sini. Apa ya misalkan. Katakanlah ini Milad Universitas Islam Indonesia, kita bikin poster buat apa ya, undangan kayak gitu, undangan apa ya, undangan peringatannya lah di Zoom kayak gitu misalkan. Kita kasih hari gitu, tanggal, hari tanggal Senin, misalkan Senin tanggal berapa gitu, pukul. Ini biasanya kalau untuk buat poster tuh ya kita yang tukang desain tuh tinggal ini sih teman-teman. Tinggal apa ya, tinggal masukin aja gitu kan. Dari yang bikin misalkan bikin apa namanya? Bikin ketentuannya gitu, yang tukang bikin BC lah gitu, BC-nya, broadcast-nya. Jadi kan dari BC itu biasanya kita masukin ke poster kayak gitu. Terus yang pengalaman aku tuh kayak gitu. Nah, ini enaknya gimana ya? Mungkin aku bakal ini sih langsung aja sih. Ini kan tadi di permulaan tuh aku kenalin ya, bikin latarnya kayak gimana. Terus masuk ke judul, kasih bingkai-bingkai gitu kan, pakai efek gradasi yang udah disampaikan kemarin. Pokoknya seperti itu. Nah, ini mungkin aku mau kasih tahu gitu kan. Contoh jadinya aja gitu. Yang udah masuk ke konten ya. Jadi mungkin aku biar mudah aja gitu nyampein kontennya kayak gimana. Jadi sebentar aku mau nampilin gitu contoh poster yang udah jadi gitu. Bentar ya. Coba aku tampilin.
Nah, ini udah kelihatan belum? Udah ya? Halo? Udah Bang. Nah, jadi sorry agak beberapa menit tadi aku nyari dulu filenya ini udah ketemu. Ya, ketahuan dong maba ya, sender. Jadi ini apa ya, contoh gitu tugas, poster tugas gitu kan. Nah, ini mungkin yang teman-teman cari gitu kan. Contoh poster tugas, ini tugasku sendiri kemarin. Nah, jadi bisa teman-teman bikin kayak gini, teman-teman. Nah, gitu kan. Contoh poster gitu. Ini enggak apa ya? Judul besarnya sih kayak gini nih. Nah, aku ini rekrutmen and seleksi perusahaan gitu, YP company gitu. Dibikin kayak gini gitu kan. Ini mungkin apa ya? Kita bedah gitu kan, kita bedah deh posternya gitu untuk kelas kali ini. Jadi kan tadi di awal udah kita bikin mungkin ada judul, ada latar belakangnya kayak gitu. Backgroundnya mungkin ada kita kasih bingkai juga. Nah, ini mungkin yang lebih enak buat ku sampein gitu kan. Apa namanya? Konten-konten yang jauh lebih banyak kayak gitu. Ada kita masukin ikonnya gitu kan kayak gini. Nah, seperti itu. Terus kita masuk apa namanya? Gambar PNG seperti logo UI ini yang dari luar gitu, atau yang gambar gedung ini. Itu kita bisa masukin teman-teman. Jadi sesuai keperluan teman-teman sih. Jadi di sini ada apa namanya? Untuk masukin logo ini misalkan, masukin icon-icon lah. Nah, kita mulai masuk ke situ. Ada icon ini, yang gedung-gedung ini, terus logo brand yang punya apa ya bahasanya itu ya perusahaan lah. Ini merupakan perusahaan rintisan sih teman-teman dari apa ya, perusahaan yang kami jadikan studi kasus kayak gitu di tugas kelompok kami gitu. Jadi kayak startup lah maksudnya, ini kami bikin studi kasusnya, analisisnya kayak gitu. Seperti itu. Nah, ada gambar kayak gini, ada gambar kayak gini. Nah, itu bisa teman-teman masukin, kalau teman-teman udah download, bisa teman-teman masukin dari sini sih. Banyak cara sebenarnya. Bisa apa namanya? Bisa teman-teman open apa namanya? Import kayak gitu, import dari luar kayak gitu. Cuman aku sih biasanya tuh langsung buka ini teman-teman. Apa? Langsung buka dokumen gitu kan. Kita buka dokumen, kita cari itu gambarnya di dokumen kita gitu loh, folder dokumen. Terus kita drag, biasanya kita drag gitu kan. Nah, itu formatnya sama aja sih, langsung bisa masuk ke di Google Classroom. Itu kan biasanya ada format langsung drag aja dari folder gitu kan. Nah, itu sih bisa langsung ke sini tuh bisa langsung kayak gini. Jadi aku tuh masukin logonya tuh kayak gitu, atau bisa teman-teman import kayak gitu loh. Nah, kayak gini. Coba masukin ini apa namanya? Aku ikut lomba kemarin gitu kan. Wah, nge-lag nih. Bentar, teman-teman.
Nah, ini misalkan kayak gini. Open. PNG, bitmap, bla 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 bla. Nah, ini oke aja. Itu kalau lewat import kayak gitu bisa, atau mau drag langsung dari foldernya juga bisa, teman-teman. Nah, ini kegedean nggak? Ini masih di dalam kayak gitu, cut dulu. Masih di dalam objek. Ini sorry ya teman-teman, nih agak nge-lag. Soalnya masih pakai hard disk. Belum pakai SSD. Dia gitu. Ini kegedean soalnya. Nah, ini taruh di luar, nah kan. Ini kan udah, nah jadi kan apa ya, gambarnya itu udah masuk lah teman-teman jadinya. Gambar yang kita import tadi dari luar, nah itu udah masuk gitu. Jadi masukin gambar gitu, masukin gambar tambahan, itu bisa lewat import, pakai yang di file, di import ini, atau di tombol juga bisa kontrol I gitu kan. Jadi seperti itu, atau teman-teman drag langsung dari foldernya, masuk ke drag ke folder apa, file Inkscape juga bisa gitu loh. Kayak yang kalau mau ngupload di Google Classroom kayak gitu kan. Nah, itu juga bisa. Banyak sih caranya. Jadi udah kayak gitu. Udah masuk gitu kan. Udah kita masukin gitu kan. Gambar-gambar, logo-logo gitu. Udah sesuaiin tempat penempatannya juga. Terus untuk misalkan gambar ilustrasi ini teman-teman sebenarnya bisa buat sendiri gitu. Buat sendiri kalau teman-teman punya keahlian gambar gitu kan. Nah, teman-teman bisa buat kayak si siapa? Nada tuh gitu kan. Dia bisa gambar, nah, gitu kan bisa bikin sendiri. Jadi mungkin itu bisa lebih mudah jadinya dan juga terhindar dari misalkan segala apa ya, risiko atau copyright kayak gitu di kemudian hari gitu. Jadi tapi ini yang ku pakai di sini sih, ini udah ini sih, ini gratis. Jadi gratisan. Misalkan kayak di Freepik gitu kan, di Freepik itu kan banyak tuh. Ada misalkan buat logo atau buat ilustrasi. Nah, itu kan biasanya kita pakai yang trial, pakai yang kita misalkan akun baru gitu. Kita pakai trial itu kan ada batasannya tuh, bisa download misalkan 3 ilustrasi dalam sehari gitu. Nah, kita manfaatin tuh kayak gitu. Nah, kita download lah kayak gitu kan. Nah, aku kayak gini jadinya manfaatin dapat. Jadi penggunaannya kayak gitu. Jadi untuk menghindari misalkan yang ilegal teman-teman. Nah, yang di web, di situs-situs marketplace desain kayak gitu, kayak Microstock atau Freepik. Aku sih biasanya pakai Freepik sih. Nah, bisa teman-teman gunain gitu apa ya, promonya gitu bahasanya, trialnya lah, trial. Bisa penggunaannya tuh minimal 3 ilustrasi bisa dipakai gratis gitu, bisa di-download gitu. Udah 3 kali nggak bisa lagi gitu biasanya. Atau per hari gitu ada batasannya. Ya, itu teman-teman manfaatin gitu untuk download ilustrasi kayak gini. Jadi ngindarin segala risikonya tuh kayak gitu, copyright dan segala macam gitu. Kita manfaatin trial atau gratisan kayak gitu. Yang bonus minimal 3 kali kayak gini. Nah, udah dapet kayak gini ya masukin aja teman-teman ke ini ilustrasinya. Ke mana? Ke poster teman-teman. Nah, kayak gini. Tuh. Yang ini. Gitu kan? Nah, udah kayak gitu. Udah. Beres deh pokoknya kayak gitu. Udah menarik lah gitu poster teman-teman. Gitu kan. Nah, yang lain ya paling teman-teman tinggal berkreasi kayak gitu kan. Kayak gini. Nih aku bikin apa namanya, tulisan, di belakangnya ada bentuk kayak gini gitu ya. Teman-teman tinggal bikin aja. Atau ada kotak kayak gini gitu kan. Nah, kotak enggak beraturan gitu. Kan jadinya menarik teman-teman. Jadi
apa ya, pemanfaatannya tuh di teman-teman ya, putar otak lah gitu. Teman-teman namanya ya berpikir kreatif gitu loh. Masuk tulisan-tulisan gitu kan. Tulisan-tulisan ini kita udah masukin. Teman-teman tinggal bikin kayak kotak kayak gini gitu. Atau bentuk-bentuk yang nggak beraturan kayak gini. Nah, teman-teman bisa manfaatin itu mau lewat shape kayak gini gitu kan. Terus ditransparankan atau digimanain. Ya mudah gitu. Nah, ini yang opacity-nya kita atur kayak gitu kan. Nah, kayak gitu, mudah. Ini hilangin dulu nih line-nya, kita hilangin di nah, kayak gitu kan. Udah. Itu aja sih sebenarnya mudah banget untuk poster. Jadi eksekusinya gitu kan. Jadi kalau udah tahu kemarin ilmu-ilmunya, mau tambah gradasi, main transparan, itu nanti bakal enak, bakal mudah kayak gitu loh. Nah, ini jadi kita masih bedah kayak gitu kan teman-teman. Nah, ini ada bentuk kayak gini juga. Nah, loh, Bang kok ada ini bentuknya kok aneh gitu, ada kayak ada lingkarannya gitu. Nah, itu ada tekniknya lagi teman-teman. Nah, kita bakal bedah lah gitu maksudnya. Nah sebelum ke situ dan yang lain-lain, aku mau ngasih tahu nih. Biasanya tuh teman-teman kan gini, kalau buat poster kan apa ya, masih bentuknya tuh masih berantakan lah gitu kan. Di kertas kerjaan tuh masih berantakan. Nah, sedangkan punyaku jadi satu objek gini udah jadi gitu. Udah kayak rapi banget gitu. Nah, aku klik sekali ke objeknya ini udah ikut semua nih. Nah, kayak gini kan. Nggak pisah-pisah kayak gitu loh. Sedangkan pas buatnya kan kita kayak bisa kita edit-edit gitu kan. Kita edit-edit, kita ya kayak tadi kayak gini. Nah, tuh kayak gimana tuh Bang kok bisa gitu gitu. Nah, sedangkan yang tuh ke ini bawa ke drag gitu. Itu awalnya tuh ini memang terpisah gitu. Kita ini teman-teman kita sebenarnya kita set clip. Nah, mainnya tuh main di clip kayak gitu loh. Nah, ini kita rilis clip. Nah, itu teman-teman. Ini sebenarnya sudah kita jadiin clip. Jadi kita coba rilis clip gitu. Jadi bakal kayak gini. Nah, itu kan udah dirilis clip bakal kelihatan nih keluar-keluar. Nah, ini ada batasan ini. Jadi penggunaan klip ini teman-teman, penggunaan klip ini, jadi itu dimaksudkan buat apa ya? Ya buat ngerapihin, kayak ada yang keluar-keluar kayak gini gitu kan, dari efek apa ya? Pembuatan tadi. Nah, ini bakal kita bongkar nih dari sini, enak buat dibongkar. Nah, ada kayak gambar huruf Y ternyata di latar belakangnya gitu kan, kita tambahin karena ini namanya YP Company gitu kan. Nah, ada huruf Y sama P ternyata di belakangnya tuh. Nah, gitu. Nah, ini kan keluar nih teman-teman dari lembar kerja atau dari apa ya, ukuran A4 yang kita buat tadi. Keluar gitu kan. Nah, atau yang gambar ilustrasi ini teman-teman bisa lihat. Tuh kan ada keluar nih. Keluar. Yang ini juga keluar. Nah, ini apa lagi nih? Jadi kita bedah nih teman-teman. Nah, ini sebenarnya juga masih satu grup sih. Belum pisah-pisah. Awalnya kan pisah-pisah nih waktu teman-teman pertama kali buat. Nah, jadi kita grup, kita blok semuanya, kita grup buat nggak apa ya, biar mudah kita misalkan buat nanti kayak tadi bikin set clip gitu, kita rapihin, kita potong kiri kanannya gitu kan. Nah, itu kita mudahin, jadi kita grup. Nah, ini karena kita mau bedah, jadi kita ungroup tadi.
gitu kan. Nah, ini jadi pisah-pisah lagi kan, kita ungroup. Nah, ini kita bedah. Nah, ada kayak gini teman-teman. Ini ya dibikin kayak dibikin shape gitu, dibikin bentuk kayak gimana. Bisa teman-teman coba di draw Bezier ini. Nah, terus modenya kita atur, mau mode yang regular Bezier pad atau yang create Spiro pad kayak gini, yang bentuknya apa? Kalau yang pertama ini create regular Bezier pad, nah ini teman-teman biasanya garisnya tuh lurus patah-patah kayak gini. Ketemu dari pad ke pad kayak gitu, dari satu titik ke titik lain, itu bisa patah. Nah, kayak gini. Tuh. Ini kelihatan kan? Nah, jadi bentuk kayak gini. Nah, kita isi warna apa? Kita fill. Pluk, warna merah gitu kan. Kita transparanin buat tadi kalau mau buat ini mau dijadiin efek di latar belakang. Nah, ini posisinya ini di depan. Kita pack down di kontrol di keyboard kita. Layernya kita turunin gitu di belakang tulisan gitu loh. Nah, kayak gini. Pluk, pack down terus, pack down. Nah, gitu kan. Nah, ini posisinya di belakang. Ntar nih bakal kita rapiin tadi set clip ini. Tapi ntar itu finishingnya sih. Nah, udah kayak gini teman-teman. Udah. Itu yang tadi ya kalau bikin shape kayak gitu, yang patah-patah. Nah, untuk yang tadi, yang ini kan pertama nih, mode yang create regular Bezier pad tuh. Nah, yang kedua ini create Spiro pad. Bentuknya ini padnya tuh kebentuk bakal lingkaran gitu. Nah kayak gini. Pluk. Nah, gitu kita fill. Tuh. Kayak gitu. Atau yang ini. Yang ini sih lebih maksudnya lingkaran juga, tapi ini lebih enggak apa ya bahasanya? Enggak presisi, enggak ngikutin lingkaran ini. Jadi lingkaran itu lingkaran bebas, lengkungan itu lengkungan bebas. Itu kalau yang mode ketiga tadi ini. Create di span pad gitu. Nah, ini yang Spiro pad tuh ini kan kayak wah langsung bentuk lingkaran sempurna kayak gitu kan kalau yang Spiro. Namanya Spiro gitu kan. Spiral kayak gitu. Nah kayak gitu. Nah, kalau yang ini lengkungannya enggak sempurna. Itu sih. Jadi teman-teman ya silakan berkreasi sendiri gitu mau penggunaannya buat yang mana sesuai kebutuhan. Jadi ya silahkan berkreasi gitu loh sesuai kebutuhannya teman-teman mau buat yang lingkaran atau yang kotak silahkan kayak gini. Nah ini kan kalau ini kan berpaduan nih. Nah aku selain yang kotak juga aku bikin yang ini undo dulu lah biar nggak hapus yang di awal. Undo. Nah ini kan. Nah ini selain yang kotak gini, aku juga bikin yang kayak tadi yang latar buat kayak buat kasih efek ke tulisannya ini kayak ke di highlight gitu kan, efek ke highlight tapi ya pakai bentuk shape kayak gitu. Nah kayak gini teman-teman. Berarti pakai yang tadi. Terserah mau pakai yang Spiro atau yang ini yang ketiga, yang create di spine pad ini. Nah ini aku coba pakai yang itu karena mengikutin bentuk ini kan, bentuk tulisannya tuh kayak gini aja. Jadi kita ngikutin tulisannya, kotak tulisannya kayak gitu. Pokoknya area tulisannya lah yang mau kita highlight. Ya udah, nah yang pas udah ketemu lagi sama titik awal kita tadi bikin pad, kita klik double buat jadiinnya gitu, jadiin plug, jadiin bentuknya kayak gitu. Kita klik double tadi udah jadi kayak gini. Kasih warna misalkan biru gitu. Ini lainnya kita hilangin. Set stroke gitu. Opacity-nya kita atur deh. Klik lagi ini kita atur di belakang layar, di belakang tulisan. Nah,
kayak gitu. Kayak gitu. Terus sih teman-teman. Ini terserah bebas teman-teman kayak gimana. Nah, yang ini juga sama. Yang ada kotak ini. Nah, kita bongkar gitu kan, kita bedah. Nah, ini kayak gini teman-teman. Nah, ini kayak gini tuh. Ini kayak gini. Nah, susun lagi. Nah, jadi kayak gini dia. Terus ini juga aku tambahin nih, kayak ada apa namanya, ada garis-garis kayak gitu ya. Teman-teman bisa kreasi juga, misalnya pakai sama pakai yang bezier. Nah, pakai yang ketiga mungkin atur deh. Plek 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 plek. Nah, udah. Nah, kita tebalin nih teman-teman kalau mau buat kayak gini. Efek-efek apa ya? Icon-icon lah gitu, ilustrasi gitu kan. Nah, kita tebalin terus kita bikin patah-patah. Titik-titik gitu. Nah, terus yang joinnya kita atur atau capnya ujung-ujungnya kita atur. Nah, agak tumpul nih jadinya. Yang ordernya ya bisa teman-teman atur sendiri juga mau yang mana kreasiin. Nah, ini aku coba pakai yang tumpul yang tengah ini. Jadinya kan agak tumpul dari awalnya gimana? Tadi nah, agak patah gitu kan. Coba gini kita gedein. Nah, agak patah gini. Kita tumpulin. Nah, warnanya kita ganti. Warna apa? Merah misalnya dulu jadi begini. Yang kita isinya tuh ke line. Jadi line tuh kan buat yang stroke kayak gitu. Nah, gitu teman-teman. Itu kalau mau bikin kayak tadi ya, kan ini kita bedah. Jadi apa? Harus teman-teman ini sih jadinya banyak latihan juga. Jadi hafal letak tools-toolsnya di mana. Oh, mau buat kayak gini, oh pakai tools ini gitu kan. Bikin line gitu. Kayak tadi bikin garis-garis putus-putus gitu. Oh, caranya kayak gitu. Bikin garis putus-putus misalkan. Buat keperluan apa? Buat keperluan kayak gini, mau buat peta atau bagaimana gitu kan. Itu bisa teman-teman bikin kayak gitu. Nah, itu sih. Terus ada tulisan kayak gini. Nah, tulisan yang apa ya? Teman-teman sebenarnya untuk tulisan kayak gini, teman-teman. Ini kan teman-teman mau ngasih katakanlah efek garis tepi kayak gitu. Nah, biasanya tuh kayak gini. Semakin awalnya itu kan masih kayak katakanlah tuh masih tipis gitu kan. Nah, ini kita kasih efek tuh tipis. Ini kan. Pas pertama kali kita set stroke ke tulisan ini, itu kan awalnya kan nah katakanlah nggak ada nih, teman-teman. Terus kita mau kasih efek nih ke tulisannya. Efek dari putih-putih itu di tepi-tepi atau kasih warna lain lah gitu. Kasih efek lah tepi-tepiannya tulisannya itu. Nah, itu kita klik kayak tadi ke tulisan itu kita set stroke gitu. Kita set stroke udah putih. Nah, awalnya itu tipis. Kita katakanlah kita mau mau tebelin teman-teman. Satu. Terus kita tebelin lagi nih kurang masih gitu. Dua, oh kok makin putih gitu. Nah, itu kita siasatin teman-teman. Kalau mau dapat yang tulisan yang kayak gini nih, yang tulisan persoalan kayak gitu. Ini soalnya tuh kalau mau buat kayak gini ini pakai dua objek lagi teman-teman. Nah, pakai dua objek. Nah, yang tadi kan tulisan kendala itu udah kita tebelin line-nya, malah ketutup yang di fill-nya yang hitam-hitamnya itu. Nah, kita duplicate. Ini kan bakal ada dua. Nah,
yang udah kita duplicate itu kita nolin atau kita hilangin ininya. Bisa teman-teman nolkan di sini atau teman-teman ganti yang nggak ada warnanya yang untuk yang stroke-nya itu atau di line-nya itu. Nah, udah jadi kayak gitu. Dibikin efek kayak gini. Nah, kenapa nggak bisa langsung gitu? Nggak bisa langsung, bang, emang nggak ada filternya gitu. Sejauh ini sih nggak ada filternya untuk di Inkscape sih teman-teman. Fill and transparency. Jadi yang efek yang ada tuh lebih ke efek langsung ke tulisannya. Jadi nggak ada penambahan kayak dikasih graduation kayak gitu, tingkatan-tingkatan gitu kan, nggak ada. Jadi ini sih jadinya perbedaan antara Inkscape dengan aplikasi lain kayak Corel gitu. Nah, kalau Corel tuh biasanya ada gitu. Jadi kita nggak perlu buat kayak gini lagi, buat duplicate 2 kali gitu. Yang satunya tebel line-nya, yang satunya nggak ada line. Jadi pas mau dibikin kayak gitu, jadi saling bertimpa satu sama lain gitu. Satunya di atas, satunya di bawah gitu. Yang tebelnya di bawah, yang nggak ada line-nya tuh di atas gitu. Jadinya kayak gini. Itu kalau Inkscape. Kalau di line di Corel Draw, nah itu biasanya ada ada toolsnya lagi gitu tersedia. Cuman karena ya Inkscape ini kan ya dia open source, dia gratisan, ya segala keterbatasannya kita kita antisipasi sendiri jadinya kayak gini. Kita bikin kayak gitu, bikin graduasi itu tingkatan tuh gimana sih caranya kayak gini rupanya di Inkscape. Beda kalau di Corel. Corel tuh kan soalnya aplikasi berbayar teman-teman, softwarenya berbayar, ya aplikasinya berbayar gitu. Jadi ya fiturnya lebih banyak, lebih mumpuni, lebih ya ada toolsnya, tinggal langsung aja. Kayak ini kan kalau kayak Inkscape ini kan kita bikin sendiri lagi. Kreasi sendiri lagi, kita tebelin dulu gitu kan, yang satunya kita tebelin, yang satunya enggak gitu. Itu sih. Apalagi yang dibedahnya, logo. Nah ini sama sih teman-teman, bikin kayak garis putus-putus di sini juga sama, pakai line. Nah ini kan ini pisah nih. Yang ini lingkaran ini apa namanya? Awalnya kan ini tuh kayak gini. Ini masih transparan, kita opacity-nya kita tingkatin lagi tuh. Ya kayak tadi sama. Putus-putus gitu. Sama sih teman-teman. Jadi ya sesederhana itu asalkan kita tahu gitu kan. Terus sih jadinya. Apa lagi yang perlu dibedah ya? Jadi, nah, untuk keperluan tugas tuh sebenarnya untuk kayak gini tuh udah bagus banget. Ditambah ilustrasi gitu kan. Udah jadi. Teman-teman udah bisa membuat tugas kalian sendiri gitu loh. Atau kalau ada tugas poster dari dosennya atau mungkin ikut pekan ilmiah nasional gitu kan, bikin poster. Atau yang ikut PKM biasanya ada posternya juga. Nah, kayak gini. Yang ya aku pikir ya sederhananya itu kayak gini. Nah, udah kayak gini teman-teman. Nah, katakanlah udah jadi nih ya, udah jadi nih. Nah, ini tapi kan masih berantakan nih. Terus pas diklik, biasanya kan teman-teman kayak gitu. Kalau udah jadi itu awalnya tuh kayak gini, masih dia pas diklik sekali ke objeknya masih masih pisah-pisah lah gitu kan. Ke sini juga pisah, hanya satu-satu yang ke blok. Jadi biar mudah, terus kita mau ngerapihin. Nah, semuanya ini kita blok dulu teman-teman. Kita blok. Nah, udah ke blok kan. Ini pun masih ini kan, bloknya tuh masih banyak banget tampilannya. Jadi ini udah kita blok semua, gitu kan. Kalau udah selesai project kalian sudah selesai, kita blok semua. Terus kita grup. Nih, kelihatan nggak?
Kita grup di sini. Tuh, jadi satu grup dia. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini kan udah kita grup. Ini kan masih ada yang ini nih, nggak rapi nih. Masih ada yang keluar-keluar. Nah, kita bikin shape lagi. Nah, nanti itu mainnya di set clip namanya teman-teman. Nah, kita bikin shape. Jadi kita nanti bakal bikin kotak kayak gini. Target ini kita atur lagi. Ini masih bawaan tadi ya. Nah, kayak gini kan. Tapi kita atur. Kita ngikutin bentuk yang posternya ini. Gitu. Kita dari yang sini, biasanya itu udah ada keluar otomatis gitu. Kayak sensornya kayak gitu kan. Apa bahasanya itu. Nah, kita tarik ke bawah, kita pasin sama yang ukuran poster kita. Kayak gini. Udah kayak gitu kan. Nah, objek yang tadi yang udah kita grup. Nah, udah kita grup nih. Yang udah kita grup tuh kita klik lagi, kita seleksi lagi. Terus kita seleksi bersama yang tadi shape buat yang baru kita bikin itu, yang kita ngikutin bentuk poster kita itu. Jadi buat supaya ngekliknya bareng, itu ngekliknya dia ada 2 objek ngeklik. Jangan lupa kemarin, jadi kita tekan shift di tombol keyboard kita itu, tekan shift, klik yang tadi. Nah, ini bakal ngikut gitu dia. Jadi kan tadi kalau kita nggak tekan tombol shift gitu kan, bakal pisah dia. Nah, misalkan kayak gini nih, antara ini sama ini nggak ngikut sama ini ya. Nah, ini kan nggak ngikut. Tapi kalau kita tekan tombol misalkan yang udah kita grup tadi, plok sekali, sama yang ini, yang lainnya ini, plok shift. Jangan lupa shift-nya, tekan dulu shift-nya baru klik ini tadi. Nah, udah nih ngikut kan. Nah, baru nih kita tekan tombol klik kanan, set clip, begitu. Plok, tuh jadi rapi, begitu kan. Tuh, kayak gitu teman-teman. Jadi apa ya? Mungkin ada di sisi lain, nah, istilahnya itu ada power clip gitu kan. Nah, itu bagiannya itu untuk main clip itu ya set clip itulah. Terus mau kita lepasin, kita rilis, gitu kan? Rilis. Tuh. Bisa lagi dia. Tuh. Terus kita mau clip, ya kita rapiin lagi ya, set clip lagi gitu. Nah, kan jadi rapi. Jadi itu sih teman-teman. Rangkaian lah gitu. Rangkaian kita bikin poster gitu. Dan apa aja yang tadi yang udah kita bedah dari poster yang udah pernah aku buat ini. Ya, simple, sesederhana itu gitu. Bagiku loh ya, yang awal sekali pernah aku bikin juga, bikin poster itu cuma gitu doang gitu. Bikin bikin kotak itu sebagai backgroundnya, udah habis itu kita isi di atasnya itu apa, tulisan gitu kan. Nah itu sih. Nah ini mungkin satu lagi sih teman-teman, ada satu lagi ketinggalan untuk bikin tulisannya ini gitu kan. Nah ini kan biasanya buat keperluan kuliah itu biasanya ada banyak penjelasannya gitu kan, penjelasannya ada teks-teksnya. Nah teman-teman bisa pakai tools ini, tools yang sebelah kiri yang ada huruf A-nya ini buat bikin teks. Teman-teman klik, terus teman-teman bisa langsung klik ke lembar kerjanya ini, klik sekali udah muncul gitu. Ini katakanlah sembarangan aja. Nah itu kan langsung muncul. Cuman kan biasanya ini tuh nggak terbatas, langsung dia kita ketik langsung, kita klik kita ketik terus gitu, bakal dia ke kanan terus. Atau kita enter, katakanlah enter terus, yang atasnya tulisannya pendek, yang bawahnya agak panjang gitu,
terus enter lagi. Itu kan nggak rapi tuh teman-teman. Nah, gimana cara ngerapihinnya kayak yang kayak gini gitu kan. Nih, yang tulisan ini loh. Nah, tulisan ini. Tuh, kalau teman-teman perhatiin kan yang sebelah kiri sama sebelah kanan ini kan rapih nih. Lurus gitu kan. Rapi lah pokoknya. Nah, caranya tuh kayak gini, teman-teman. Jadi teksnya ini teman-teman klik, tahan, teman-teman drag. Nah, jadi ini buat dia ngebentuk area kerjanya, area buat teksnya itu. Nah, udah kayak gini. Katakan dede gitu ya contoh. Nah, dia bakal rapi teman-teman kayak gitu. Tuh. Ini contoh aja ya, contoh gitu loh. Biasanya kan buat keperluan poster tugas kan kayak gini kan. Harus rapi. Nah, caranya kayak gitu. Tools yang teks ini, yang A ini, yang icon A itu, teman-teman klik, terus di area kerjanya ini, teman-teman klik, tahan, habis itu drag, dibentuklah area kerjanya, terserah mau kayak gini. Kalau mau kayak gini, ya jadinya kayak gini. Loh, kok hilang? Gini misalkan. Nah. Gitu teman-teman. Jadi klik tahan, di drag. Jadi areanya teman-teman bikin sendiri sesuai kebutuhan gitu. Nah, itu buat yang misalkan kayak gitu. Buat yang teks-teks yang kayak gini, buat teks-teks narasi lah gitu kan. Kalau teks-teks yang kayak misalkan buat judul gitu, nggak apa-apa, nggak pakai drag. Teman-teman bikin area kerja kayak gini nggak apa-apa untuk judul-judul gitu misalkan. Untuk yang satu kalimat gitu nggak apa-apa. Biasanya kan buat judul-judul tuh. Nah, nggak perlu pakai teman-teman klik terus tahan drag kayak gini, nggak apa-apa, nggak pakai itu nggak apa-apa. Jadi cuman pakai klik aja, jadi kan nggak ada muncul area-area ini, area batasannya ya. Nah, jadi tinggal tulis aja gitu nggak apa-apa. Nah, kayak gini. Ini kan nggak ada nih batasannya. Nah, nggak apa-apa. Itu untuk judul dan sejenisnya gitu. Gitu nggak apa-apa. Nggak pakai area batasan. Nah, kalau teksnya narasi itu baru pakai yang apa namanya? Klik, tahan, terus di drag kayak gitu. Nah, kayak gini kan kelihatan nih batasannya nih. Ini karena pakai apa? Karena pakai yang tadi, yang di drag itu. Kita klik, tahan, drag. Kalau klik doang sekali, ada batasannya. Bakal teks yang muncul tuh nggak pakai pembatas. Nah, kalau pakai drag ada pembatasnya kayak gitu. Itu sih bedanya. Itu untuk teks. Jadi kayak gitu teman-teman. Apalagi ya? Itu sih. Itu aja kayak ya, komponen-komponen yang penting gitu kiranya buat apa namanya? Buat poster gitu. Kalau yang ini dari ini aja sih. Kalau ini tuh dari mereka nih gambarnya nih. Jadi selain logo juga teman-teman bisa masukin gambar kayak gitu kan. Kayak gambar ilustrasi kayak gitu. Nah, terus biasanya tuh kan teman-teman bikin poster juga buat keperluan apa namanya? Keperluan organisasi gitu. Ada orang yang apa temennya kalian yang minta bikinin gitu poster, tolong dong bikinin poster gitu. Terus ada pembicaranya gitu. Katakanlah ini ya. Biasanya itu kan bentuknya tuh ini. Bentuknya itu dibikin lingkaran gitu kan. Ini katakanlah kita copy dulu, kita buat contoh. Terus biasanya kan apa ada poster gitu, ada judulnya, ada terus ada gambar pembicara gitu kan. Pembicaranya tuh
ada fotonya kayak gitu. Ya iyalah. Nah, biasanya tuh lingkaran gitu. Yang sederhana itu ya lingkaran gitu. Gimana sih, Bang, bikin gambar orang itu di Inkscape yang sebelumnya itu kan kotak gitu, petak. Kayak gini misalkan. Nah, kayak gini. Katakanlah ini apa ya? Anggap aja yang lingkaran ini nggak ada ya. Ini kita mau bikin dia lingkaran lagi kayak gitu. Ya anggaplah sebuah foto kayak gitu kan. Buat sebuah foto yang ya ini yang nggak ada tulisan YP-nya ini gitu. Anggap aja ya ini satu kesatuan kotak kayak gini. Jadi kita mengubahnya ke lingkaran kayak gitu. Nah, caranya tuh gini teman-teman. Jadi dari foto yang udah ada, kita katakanlah bikin bentuk lagi. Bikin bentuk shape gitu. Nah, kita taruh di atas gambarnya itu. Nah, mainnya itu tadi teman-teman, main pakai yang set clip. Jadi fotonya itu teman-teman klik gitu kan. Terus yang objek yang udah dibentuk tadi klik juga di klik shift juga tadi. Klik shift, klik. Jadi kan ada dua objek nih yang ke blok. Gitu kan, ke seleksi. Jadi sama di set clip, klik kanan. Oh, ini masih klip sendiri kayak ini. Nah, ini coba dikeluarin. Tuh kan. Nah. Dikecilin soalnya kemarin. Nah, jadi kayak gini. Klik, jadi dua objeknya itu diklik, jadi di blok gitu kan. Udah kayak gitu. Udah ke seleksi dua-duanya, udah. Di set clip. Nah, itu kan jadi lingkaran gini. Jadi biasanya kayak gitu. Buat masukin foto-fotonya siapa gitu kan. Katakanlah ini ambil contoh tuh kayak gini. Anggaplah ini ada sebuah foto utuh gitu yang nggak ada tulisan-tulisannya ya gitu kan. Caranya bikin bentuk tulisan tuh kayak gini. Bentuknya jadi bentuk lingkaran gitu katakanlah. Jadi kayak gitu. Ini kita klik yang ini di shift gitu kan. Klik tombol shift-nya jangan lupa ditahan. Terus udah dua-duanya ke blok, kita set clip. Tuh kayak gitu. Atau mau bentuk lain, nggak mau lingkaran gitu, katakanlah bintang kayak gitu kan. Ya udah. Bikin bintangnya, ditaruh di atasnya sini, di blok. Nah, ini udah ke blok dulu kan yang bintang. Ya, yang fotonya itu kita blok, kita seleksi lagi, kita save. Nah, jadi kan dua objek gitu. Kita set clip. Nah, kayak gitu kan. Gitu teman-teman. Sama juga, misalkan teman-teman nih nggak mau ribet, nggak mau ke Photoshop lagi buat ngeseleksi yang ini, ngeseleksi orangnya ini gitu, mau ngilangin latarnya ini. Teman-teman bisa bikin sendiri di sini. Mana ya? Ya bisa di antara 3 mode atau yang mode-mode yang ada ini bisa teman-teman pakai. Jadi teman-teman dari pad-nya itu gitu kan. Teman-teman bentuk, ngikutin bentuk tubuhnya kayak gitu. Ini bakal lama sih sebenarnya teman-teman. Jadi ya, tapi buat keperluan project ini biasanya biar bagus, nggak mau ribet ke mana namanya, nggak mau ribet ke Photoshop lagi atau ke mana, biasanya kayak gini. Ini buat yang biasanya poster yang ada pembicaranya ya teman-teman. Gimana sih buat ngeseleksi atau ngilangin apa namanya latar belakangnya kayak gitu kan. Tekan lagi nih. Ini kalau yang kita pakai mode pertama sih, kita pakai mode yang pertama ini bakal nggak rapi sih sebenarnya teman-teman. Bisa teman-teman rapiin itu pakai ini di apa ya namanya, dipadukan antara dua mode ini gitu. Misalkan antara ini yang pertama yang reguler sama yang misalkan yang BS line ini kayak gitu. Nah ini kan cuma pakai yang
reguler padnya. Nah, udah kayak gitu. Ini kita blok yang ini. Nah, terus yang gambarnya jangan lupa lagi tadi yang shift-nya kita tahan, tombol keyboardnya itu kita klik blok kayak gitu. Dua objek ke blok kayak gitu. Nah, habis itu kita set clip. Nah, kayak gitu teman-teman. Tuh kan. Biasanya ini poster yang ada pembicaraan itu kayak gitu. Gitu teman-teman. Jadi mungkin itu aja sih yang cukup untuk bikin poster yang keren sih menurutku udah. Ini juga udah masuk kategori bagiku ya. Buatan sendiri juga. Siapa lagi yang uji buatan sendiri gitu kan. Udah bagus gitu loh. Dan untuk tugas nilainya juga bagus sih kemarin ini. Jadi mungkin itu aja sih teman-teman untuk bikin poster yang udah kita bedah tadi ya. Gimana cara bikin ini itu segala macem gitu. Dan mungkin udah aku sampaikan semua juga. Jadi dari apa yang udah aku sampaikan teman-teman bisa terapin itu. Dan insya Allah poster teman-teman bakal ya bagus gitu. Yang diperlukan dalam membuat poster itu ya itu aja sebenarnya. Sederhananya itu di luar teman-teman kreasi teman-teman ya di luar kreasi teman-teman ya sederhananya yang simpelnya itu seperti ini, basicnya lah gitu. Apa yang perlu dilakuin gitu kan. Untuk shape-nya itu bentuk-bentuknya itu kan bisa teman kreasiin sendiri gitu untuk tulisan-tulisannya kayak gitu. Jadi itu sih teman-teman. Dan segala macam tadi hack-nya lah. Life hack bahasanya gitu ya. Kalau life hack itu hackingnya lah kita tricky, kita siasati gitu kan. Gimana cara bikin bentuk pembicara kita bikin foto pembicara tuh kita bikin lingkaran gitu kayak tadi, atau kita cara bikin bikin tulisan itu ada putihnya itu gitu kan biar bagus tuh gimana kayak gitu. Jadi itu sih bisa teman-teman terapin dan insya Allah nanti poster teman bagus kok. Jadi mungkin itu aja sih, saya kembaliin ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Faiz yang telah memaparkan materinya. Untuk teman-teman kita lanjut pada sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan open mic atau bisa tulis di kolom chat. Teman-teman juga bisa untuk konsul dan memperlihatkan hasil desainnya. Kalau belum jadi juga nggak apa-apa sih teman-teman. Teman-teman ya setelah ini bisa coba gitu kan. Karena kan ini dari panitia kan juga ada ini ya, ada sertifikatnya gitu. Ya syaratnya ya bikin poster ya. Silahkan sih itu teman-teman sesuaikan dengan ya panitia gitu. Jadi mungkin setelah ini nanti baru dikumpulin juga ya nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Tinggal tinggal teman-teman aja sama teman-teman panitia itu kayak gimana kayak gitu. Ya Bang, ini ada pertanyaan. Kalau misalnya saya import gambar ke Inkscape, biasanya resolusinya suka jelek gitu. Iya. Jadi untuk masalah itu gitu kan, yang biasanya input dari luar ke Inkscape, itu biasanya kan gambar yang diinput itu masih formatnya itu kan JPEG kayak gitu atau PNG, tapi PNG-nya itu kan udah di luar bukan yang bisa diedit lagi gitu di Inkscape. Jadi kan kalau format PNG itu udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu, nggak bisa diedit-edit. Lain kalau misalkan formatnya itu SVG masih atau dalam format PDF gitu seenggaknya. Itu masih bisa diedit biasanya. Masih bagus resolusinya kayak gitu.
untuk yang formatnya vektor. Gitu. Kalau PNG-nya vektornya apa? Udah jadi PNG itu biasanya memang resolusinya berkurang sih. Itu satu, yang PNG atau JPEG kalau formatnya itu gambarnya. Di input ke Inkscape ya mungkin bakal berkurang kualitasnya kayak gitu. Apalagi JPEG biasanya, JPEG. JPEG itu kan ya udah jadi bitmap sih sebenarnya itu kayaknya. Jadi gambar-gambar yang masuk kayak PNG atau JPEG itu masuk ke Inkscape tuh formatnya udah jadi bitmap, bukan vektor lagi, bukan vektor. Jadi kalau mau jadiin vektor biasanya tuh kayak gini teman-teman. Ambil contoh tuh ini ya, gambar ini. Nah, katakanlah teman-teman tuh kan ngekspor nih, import. Ini gambar ini kan, misalnya contoh ini gambar ini. Gambar abang-abangnya ini. Dengan tulisannya ini kan. Nah, ini kan ini sebenarnya tuh ini teman-teman apa? Formatnya JPEG atau PNG yang ini nih. Ini kan nggak bisa diapa-apain lagi nih. Nah, dan resolusinya itu jelek biasanya. Tuh, coba bandingin. Tuh kan ini pecah nih. Ya kan? Pecah. Karena ini ya gambar JPEG atau PNG itu kayak gitu, biasanya udah jadi bitmap. Pecah kan biasanya. Bandingin sama yang ini. Tuh, tulisan ini enggak pecah nih walaupun di zoom berapa kali pun nggak pecah karena vektor. Basisnya garis. Gimana supaya bagus, apalagi ini gitu. Nah, ini sih kalau ini tuh karena ini gambar ini tuh kan PNG. Nah, sama resolusinya pecah, bukan vektor lagi. Pecah jadinya kan. Cuman kalau gambar-gambar PNG sih nggak masalah. Sama kayak logo WI. Tapi kalau katakanlah bagaimana gitu kan, gambar kayak gini, kita bagusin resolusinya bang, biar nggak pecah tuh kayak gimana? Bisa, caranya tuh kayak gini teman-teman. Ini hapus dulu ya coba. Kita coba yang logo UI ini. Ini kan PNG nih ya. Logo UI ini PNG. PNG transparan lagi gitu. PNG. Kita mau bagusin resolusinya gitu, biar nggak pecah-pecah. Ini kan pecah nih ya. Ya kan? Make sure aja nih, pecah kan? Nah. Kita bikin nggak pecah tuh kayak gimana? Ini khusus di Inkscape kayaknya. Di Corel tuh beda lagi kalau mau bikin gambar biar nggak pecah tuh. Gambar PNG katakanlah atau JPEG tuh bikin nggak pecah tuh beda lagi sih formatnya, toolsnya tuh. Kalau di Inkscape tuh kayak gini. Jadi beda apa namanya? Beda antara di Inkscape sama di Corel katakanlah atau di Adobe Illustrator gitu. Itu berbeda sekali gitu loh eksekusinya. Nah, kalau di Inkscape tuh kayak gini. Kita klik, kita blok objeknya, udah. Terus kita ke sini. Enggak, kemana ya? Ke pad. Ke menu pad ini. Terus kita ini, trace bitmap. Nah, kita klik. Bakal muncul kotak kayak gini. Nah, ini kita pilih-pilih bisa di sini. Buat ini kan, nah ini hitam putih nih teman-teman. Itu hitam putih. Bentar. Nah, ini hitam putih. Kita mau kasih warna. Ini tuh supaya dia itu jadi ini dari trace bitmap itu dari bitmap dia berubah ke vektor. Caranya itu kayak gini teman-teman. Jadi ini kita atur, kita ini klik color jadi berwarna. Terus scan-nya tuh kita atur. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Nah. Tuh. Itu biasanya tuh didetailin sih, di scan-nya tuh kita tinggiin. Terus ini kan masih ada putihnya nih. Kita
kita remove biasanya. Dan habis itu kita klik OK kalau udah kayak gitu. Tuh, coba kita lihat ya. Cuman ini biasanya ini sih lebih buram. Cuman ya, formatnya itu vektor, walaupun jelek ya. Ya lebih bagus ini sih ya, walaupun dia agak pecah, bukan vektor, tapi pas di zoom out gitu, ya lebih bagus. Tertentu loh ya, biasa gambar-gambar tertentu. Cuman kalau kayak gini, kita lihat dulu gitu teman-teman, gambarnya itu apa ya namanya? Kalau udah bagus kayak gini sih nggak perlu lagi sih, PNG-nya udah bagus kayak gini, nggak perlu kita tinggiin lagi resolusinya gitu loh. Cuman kalau gambar gitu ya, kalau gambar kayak gini, gambar orang gitu, foto katakanlah, itu mungkin memang susah sih mau bagusin resolusi di Inkscape. Itu mungkin ranahnya udah ranah ke Photoshop gitu. Cuman kalau misalkan gambarnya pecah kayak gitu, pecahnya parah banget, kita mau untuk logo gitu, untuk logo atau ilustrasi, bukan untuk foto gitu loh. Nah, kalau untuk kedua hal itu, logo atau ilustrasi, bisa kita jadiin vektor gitu, pakai tadi trace bitmap. Kalau untuk foto, mungkin aku saranin ke yang editnya ke ini, ke edit apa aplikasi pengedit foto gitu, pengolah foto kayak gitu. Itu sih. Jadi kayak gitu. Ini coba sekali lagi ya kita yang logo UI kita trace bitmap. Nah, mungkin kita kecilin lagi coba. Jadi katakanlah 10 lah. Live review. Oke. Nah, kayak gitu. Jadinya vektor, teman-teman. Biasanya itu ini sih. Bisa teman-teman pakai buat yang apa namanya? Buat gambarnya pecah banget kayak gitu bisa. Cuman ini udah bagus nggak perlu lagi sih. Pecahnya nggak terlalu jelek kayak gitu. Soalnya kalau pecah banget kan biasanya itu pecahnya kelihatan banget nih. Yang kelihatan dari jauh tuh udah pecah gitu loh. Ini kan kalau logo UI ini dari jauh tuh nggak pecah gitu loh. Pecah tuh waktu di zoom in aja. Kalau di zoom out kayak gini nggak masalah. Nah, cuman kalau udah di zoom out ini masih kayak kelihatan kayak pecah gitu. Bisa teman-teman pakai yang trace bitmap tadi gitu. Kalau di zoom in tuh mengganggu banget pecahnya. Di zoom in, zoom out. Sorry. Gitu. Jadi itu sih. Jadi kalau foto lebih ke ini sih, coba ngolahnya tuh ke Photoshop aja gitu atau yang lain. Gitu. Gimana? Ada lagi teman-teman yang lain? Silakan aja. Teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang masih belum jelas kayak gitu, tanyain aja. Atau ada yang mau dikonsul? Sambil menunggu, teman-teman bisa isi link presensi. Nanti situ ada, kalau misalnya udah selesai hasil desainnya bisa disubmit di situ. Dan nanti hasil desainnya bagi 3 pemenang nanti akan ada hadiah. Semangat teman-teman.
Oh iya teman-teman, kalau misalnya masih belum selesai untuk desainnya masih ada batas waktu sampai besok siang jam 12. Bagaimana teman-teman, ada yang ingin dikonsul? Jika Gimana teman-teman? Oh ya, gimana? mungkin, gimana teman-teman? Belum ada ya? Oke teman-teman, nanti mungkin setelah selesai kelas desain, teman-teman bisa melanjutkan desainnya, dan jangan lupa untuk disubmit ya. Oh iya, nanti video ini ada di YouTube, nanti teman-teman bisa melihat kembali. Nanti teman-teman bisa mengulang itunya di YouTube ya. Mungkin cukup pada pagi ini cukup sampai di sini. Ya, mungkin apa ya? Aku bisa ini ya, closing statement. Ya, Untuk untuk teman-teman. Bang Fas silakan untuk closing statement-nya. Ya, jadi teman-teman apa? Dari 3 pertemuan yang udah kita lalui bersama ini gitu, ya silahkan teman-teman bereksplor lebih jauh lagi gitu soal desain ini, apalagi yang punya minat gitu, yang punya minat di dunia desain, khususnya untuk poster, misalkan untuk desain logo dan segala macam, atau ilustrasi bahkan, ya teman-teman ya silahkan gitu explore. Atau untuk sekadar keperluan kuliah atau lomba juga nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi silahkan explore gitu untuk keperluan teman-teman, kebutuhan teman-teman kayak gitu loh. Jadi ya karena untuk di era sekarang itu tuh penting banget gitu kan, bisa kita sadari bersama kayak gitu loh. Serba online kayak gini, apalagi era digital, yang namanya kayak gitu dunia desain lah gitu, katakanlah dunia desain itu sangat penting gitu loh. Entah itu kita nanti arahnya untuk postingan di IG, atau mungkin nanti teman-teman bakal punya bisnis sendiri gitu kan, buat promosiin produk-produk teman gitu. Bikin poster dan segala macam, bikin portofolio bahkan. Nah, itu ilmunya tuh bisa teman-teman pakai ke situ gitu loh. Jadi ya bisa dikatakan udah jadi kebutuhan lah gitu kan. Dunia-dunia kayak gini tuh perdesainan kayak gini tuh udah jadi kebutuhan. Entah itu teman-teman minta bantu teman yang lain gitu kan kalau males, atau teman-teman yang jadi pelakunya sendiri kayak gitu. Ya itu bakal penting banget kayak gitu loh. Bahkan bisa ngasilin duit kayak gitu dan segala macam. Dibayar orang lain kayak gitu. Itu sih. Jadi ya silahkan teman-teman explore, apa ya, tetap berkarya gitu. Jadi tetap berkarya teman-teman, berkreasi sedemikian rupa. Terus untuk tetap belajar tuh ya explore terus yang belum kalian ketahui. Untuk apa ya, namanya juga explore gitu kan, kita mengeksplor, kita mencari sesuatu yang belum
apa ya, kita sendiri tuh belum tahu gitu loh. Terus kita menemukan sesuatu yang baru itu gitu kan. Nah, dan udah setelah itu ya silakan berkarya terus gitu kan. Selama masih ada kesempatannya dan jangan takut kayak gitu loh. Kita sama-sama belajar, kita semua tuh belajar kok kayak gitu loh. Jadi ya tetap semangat aja buat teman-teman. Sebagus-bagusnya desain pasti ada yang nggak suka kayak gitu. Dan sejelek-jeleknya desain pun pasti masih ada yang tetap suka kayak gitu loh. Jadi itu sih teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Mungkin kita apa ya, semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Faiz yang telah meluangkan waktunya untuk menyampaikan materi tersebut. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah kegiatan pada Sabtu ini sudah terlaksanakan dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada sekali lagi terima kasih kepada pemateri kita dan yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua, dan juga terima kasih kepada peserta yang sudah menyimak materi kita pada 3 sesi ini, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Untuk selanjutnya doa yang dibawakan oleh Yogo. Ya, aku izin off cam ya. Ya. Bu, moderator. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul mayyita wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa wathiqillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa amla'ha minurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaydil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahliha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya ada sesi dokumentasi yang dipandu oleh Sipa. Silakan. Untuk yang lainnya bisa on cam. Allahumma inna. Baik, yang lain, apakah ada yang bisa on cam? Kita mulai kah? Langsung mulai sih. Suaraku ada nggak nih? Ada. Oke. Mulai ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, kegiatan ini telah selesai.
Terima kasih pada teman-teman semua. Kita tutup dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk Terima kasih submit teman-teman. desainnya ya. Silahkan tanya-tanya aja kalau ada yang ini di luar forum aja. Ya, boleh banget teman-teman. Ntar nomor Bang Faris boleh kita PC. share ya, Bang? PC. Boleh sih, boleh. Faris Oke. Irfandi. Teman-teman yang belum isi presensi mungkin boleh diisi ya. Terima kasih semua. Terima kasih, Kak. Siap. Maaf Bang, telat tadi Bang. Bang Faris. Nggak apa-apa. Aku juga tadi jam 9 lewat baru ini. Oh. Nganter jemput adik dulu tadi. Oke. Aku endin semua ya. Oke. Siap.